Selamat malam, saya ucapkan dari stasiun Kiara Condong, satu dari dua stasiun di kota Bandung yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Pada malam hari ini, saya akan melakukan perjalanan menuju Purwokerto dengan menggunakan kereta api Serayu. Bagaimana keseruan perjalanan ini? Tonton video ini sampai selesai. Saat ini saya berada di peron 7, stasiun Kiara Condong. Sekarang jam menunjukkan pukul 10:40-an gitu di stasiun Kiara Condong, dan pada waktu segini ini di peron 7 bisa dibilang cukup lengang ya. Tidak begitu ramai orang pada malam hari ini. Ya, kalau misalnya saya kesini sekitar 2 jam lalu lebih kurang, mungkin peron 7 ini akan sangat ramai. Mengapa? Karena ada cukup banyak kereta api jarak jauh yang tiba di stasiun Kiara Condong. Ya, lebih tepatnya ada banyak kereta api yang berangkat dari stasiun Kiara Condong sekitar pukul 8 sampai pukul 10. Ya, kita sebut saja, misalnya ada Mutiara Selatan pada pukul 8.15, juga ada Kuto Jaya Selatan pada pukul 8.50, juga ada kereta api Cikuray ke arah Garut pada pukul 9.04 kalau tidak salah, dan juga ada kereta api Kahuripan pada pukul 10. Sedangkan pada malam hari ini, ya pada pukul 11-an ini, itu hanya ada kereta api Serayu nanti, lebih jam 12 kurang sedikit. Itu yang menyebabkan kenapa peron 7 ini tidak seramai ya 2 jam lalu begitu. Nah, di peron 7 ini sendiri ada beberapa fasilitas. Seperti di belakang saya itu ada tempat pengisian, ada charger. Kemudian di sebelah sana itu ada tempat pengisian air. Jadi kalau teman-teman kehabisan baterai HP atau mau mengisi air, teman-teman bisa mengisinya di peron 7. Nah, stasiun Kiara Condong ini, peron 7-nya itu digunakan untuk kereta api jarak jauh. Kalau teman-teman mau naik kereta api lokal atau komuter lain, itu teman-teman perlu masuk dari arah selatan dan menunggu di peron 1 begitu. Saat ini saya sudah berada di atas kereta api Serayu menuju ke Purwokerto, dan kereta api Serayu tadi telah melewati stasiun Cimekar menuju ke arah stasiun Ranca Ekek untuk melintas langsung kembali. Nah, kereta api Serayu ini sekarang sedang melintas dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 85-90 km per jam. Curiganya saya, nah, di dalam rangkaian ini ada yang trademarknya D, makanya kecepatannya itu maksimum 90 km per jam. Nanti kita cek ketika berhenti cukup lama di Kroya, apakah dugaan saya benar atau tidak. Nah, kereta api Serayu ini unik karena berbeda dengan Kuto Jaya Selatan misalnya. Nah, kereta api Serayu ini berhenti di Leles dan Cibatu nanti. Kalau Kuto Jaya Selatan itu dari Kiara Condong ke Kutoarjo, itu dari Kiara Condong langsung ke Cipendei. Sedangkan kalau Serayu ini dari Kiara Condong tadi, itu sebelum ke Cipendei ada 2 pemberhentian, yaitu ada di Leles, tepat setelah kereta kita di tikungan Kedungora, dan nanti di stasiun Cibatu, percabangan antara jalur ke Cipendei dan jalur ke Kota Garut. Begitu teman-teman. Nah, tadi terdengar sekilas suling lokomotif CC23 yang lazim digunakan untuk rangkaian kereta api Serayu ini, teman-teman.
api Serayu sendiri adalah salah satu kereta api PSO, Public Service Obligation, artinya kereta api Serayu ini disubsidi oleh pemerintah. Makanya full trip dari Pasar Senen ke Purwokerto dengan Serayu itu bisa hanya Rp63.000. Nah, kereta api Serayu juga menggunakan rangkaian berupa ekonomi AC split, jadi satu keretanya ada 106 penumpang. Oke, ini kereta api Serayu berhenti di stasiun Haur Pugur. Ini berlaku sejak awal tahun 2024 akibat kecelakaan kereta api di petak Haur Pugur Cicalengka. Jadi kereta dari arah Bandung ke Cicalengka itu harus berhenti dulu di stasiun Haur Pugur. Ya, sekalipun di Haur Pugur tidak menaikkan penumpang. Jadi termasuklah kereta api Serayu ini, juga kereta api jarak jauh lainnya berhenti sebentar di stasiun Haur Pugur. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kereta ini langsung saja melintas di stasiun Haur Pugur, teman-teman. Barusan sudah ada pengumuman kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali dari stasiun Haur Pugur.
api Serayu sedang berhenti di stasiun Warung Bandrek, tepat setelah stasiun Cibatuk. Nah, barusan kita bersilang dengan KA 93 Lodaya, tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, KA 93 ini bersama dengan KA 92 Lodaya untuk arah sebaliknya itu membawa kereta api stainless steel new generation campuran. Jadi ada stripe khas warna biru untuk yang ekonomi dan pink atau ungu untuk yang eksekutif. Nah, itu yang barusan melintas. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju stasiun Cependei sebagai pemberhentian berikutnya. Nah, nanti di stasiun Cependei kita akan berhenti sekitar, normalnya itu 10-15 menit secara umum. Saya kurang tahu kalau Serayu ini akan berhenti berapa lama. Mengapa? Karena di stasiun Cependei akan dilakukan pengecekan rem. Jalur dari Cependei baik ke arah Bandung ataupun ke arah Tasikmalaya itu sama-sama menurun dengan kemiringan yang cukup curam dan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, rem mesti dipastikan dalam keadaan optimal demi keselamatan kita semua dalam perjalanan ini. Begitu, teman-teman. Nah, karena pemberhentian cukup lama, ya minimal 10-15 menit, momen ini sering dimanfaatkan oleh para penumpang kereta api untuk ya beberapa ada yang merokok gitu kan, sekitar 10-15 menit kan lumayan gitu. Kalau enggak bisa pergi jajan. Jadi nanti saya tunjukkan spotnya di mana banyak pedagang yang menjajakan dagangannya kepada para penumpang sambil menunggu kereta berangkat. Nah, durasi berhenti ini bisa lebih lama lagi kalau kereta ini bersilang atau biasanya bersilang dengan kereta api lain di stasiun Cependei, bisa bahkan 20-25 menit. Tapi kita lihat nanti untuk kasus kereta api Serayu ini bagaimana. Ini bisa terdengar suaranya keras sekali karena inilah ciri khas dari jalur Priangan, baik dari Bandung Barat ke arah Padalarang, Purwakarta, maupun dari Bandung ke arah timur, Bandung ke arah Garut, Tasikmalaya, itu sangat ramai sekali jalur ini dengan tikungan, tanjakan dan turunan. Jadi suara keras ini ditimbulkan dari interaksi antara roda kereta. Nah, suara keras itu ditimbulkan oleh interaksi antara roda kereta dengan rel paksa. Nah, kenapa? Ini memastikan agar kereta kita tidak anjlok ketika berada di tikungan. Nah, ini sering kali kita jumpai dari jalur Purwakarta sampai nanti ke Tasikmalaya atau Banjar karena banyak sekali tikungan-tikungannya. Rel paksa ini juga bisa ditemukan di atas jembatan dengan tujuan yang serupa. Ini untuk mencegah kereta kita anjlok atau tergelincir. Nah, uniknya teman-teman, suara yang keras sekali bordes ini bisa didengar di mana-mana di bordes. Jadi teman-teman naik kereta apapun, kalau berdiri di bordes itu akan terdengar keras sekali bunyinya. Tapi kalau teman-teman naik kereta yang lebih modern, sana ini kan kereta AC split ya, yang sudah tua. Ada angkatan 66, angkatan 80-an atau 90-an. Kalau misalnya teman-teman naik kereta api Unit atau kereta stainless steel yang angkatan pertama 2018 atau angkatan yang new generation 2023-2024, suaranya itu bisa tidak terdengar. Bahkan saya pernah naik Argo Parahyangan itu pakai rangkaian stainless steel generasi pertama, itu redaman bunyinya bagus sekali. Jadi ribut seperti ini yang keras sekali di bordes itu bisa tidak terdengar sama sekali di dalam ruang utama penumpang. Di kursi itu bisa nggak terdengar. Bahkan termasuk dari Bandung ke Purwakarta yang banyak tikungannya itu, kalau teman-teman duduk di dalam kursi di ruang penumpang di kursinya itu bisa tidak terdengar sama sekali. Padahal tikungan seperti ini banyak sekali dari Bandung ke Purwakarta. Jadi redaman bunyi itu bagus banget. Sekalipun teman-teman naiknya ekonomi premium, begitu. Jadi mungkin teman-teman yang biasa naik kereta api yang tidak begitu murah
karena ya stainless steel gitu kan. Itu mungkin suara yang seperti ini itu mungkin akan sedikit mengganggu karena sudah terbiasa dengan naik kereta yang tetap tenang seperti biasa. Tapi mungkin di sisi lain teman-teman yang sudah biasa dengan kereta api ya versi murah seperti ini ya, kereta api subsidi pemerintah, ketika naik kereta api yang mahal misalnya stainless steel gitu, mungkin suara-suara keras jeduknya rel atau gesekan di lingkungan seperti ini mungkin akan menjadi sesuatu yang dirindukan sekali, karena saking baiknya redaman dari kereta stainless steel bunyinya itu bisa hilang, saking bagusnya itu. Jadi asalkan pintu tertutup seperti ini, itu kan tertutup ya, nah itu bisa tidak terdengar sama sekali kalau di kereta yang stainless steel misalnya. Tapi kalau di kereta yang ya seperti akses kereta ekonomi, akses split atau mild steel secara umum, pintu tertutup seperti ini sudah meredam suaranya, tapi tidak begitu maksimal. Jadi di kursi penumpang nanti tetap akan terdengar suaranya walaupun ya mungkin tidak sekeras saya di bordes sekarang mendengarnya begitu. Nah itu juga alasan mengapa sebaiknya ya teman-teman kalau tidak ada kepentingan yang begitu perlu jangan terlalu lama di bordes, karena ini selain berbahaya, ini berdiri nggak ada pegangan sama sekali, suara seperti ini keras banget gitu. Jadi sebaiknya jangan dibiasakan, kalau sekali dua kali atau sebentar saja tidak masalah. Bahkan saya cukup yakin teman-teman yang sudah sepuh dalam dunia perkereta apian pun tidak akan begitu berani begitu lama di bordes kalau tidak ada keperluan, apalagi di jalur seperti Purwakarta Tasikmalaya yang banyak tikungan tanjakan turunan seperti ini begitu teman-teman. Apalagi di bordes ini ada pintu ya, kalau ternyata pintunya lupa terkunci terus di tikungan terbuka bahaya, walaupun sebenarnya nggak akan kejadian karena pintu kereta itu terbukanya ke dalam seperti ini engselnya ini memungkinkan pintunya ngebuka ke dalam. Cuma ya kalau nggak kekunci ada tikungan tertentu itu bisa kebuka ke dalam ya sama aja gitu. Tapi itu jarang sekali karena mantapnya petugas kereta api kita, setiap kereta mau berangkat itu dipastikan pintu kereta sudah tertutup semua. Jadi pintu di sebelah sana dan pintu yang ini itu sudah tertutup terlebih dahulu. Ada satu pintu yang dibiarkan terbuka, itu bagi kondektur nanti setelah memberikan semboyan 41 langsung masuk ke dalam kereta. Begitu teman-teman. Jadi jangan khawatir naik kereta, mau kereta yang murah sekalipun seperti Serayu ini, tidak perlu khawatir. PT Kereta Api Indonesia sudah menyiapkan SOP yang cukup baik di zaman sekarang, menjamin keselamatan dan kenyamanan kita semua. Ini semua tergantung pilihan teman-teman. Mau mencoba yang murah meriah seperti ini, tapi risikonya adalah pada durasi dan pada kenyamanan, karena murah seperti ini tipikal kursinya tidak begitu nyaman dibandingkan kalau yang versi elit gitu ya, yang lebih mahal. Nah kalau teman-teman pesanan lebih mahal, durasinya bisa lebih sebentar, kursinya lebih nyaman karena tidak berhadapan-hadapan, dan pada kasus tertentu itu bisa lebih nyaman, entah itu lebih lapang atau kursinya yang lebih empuk begitu. Jadi dunia perkereta apian ini sangat menarik untuk dijelajahi ya teman-teman. Beragam kelas keretanya, beragam jenis keretanya, beragam jalur yang dilalui beserta panorama dan waktu-waktunya. Nah ini sekarang saya melalui jalur ini malam, jadi nggak begitu berasa. Coba kalau siang ketika matahari ada, nah ini pemandangan di luar itu akan penuh dengan bukit dan lembah. Vibes-nya akan beda banget. Bagi teman-teman yang nggak terbiasa di jalur perjangan dari Purwakarta ke Tasikmalaya dari Gudang, itu tidak akan bosan melihat keluar, saking indahnya pemandangan di sepanjang jalan begitu. Bahkan saya pribadi yang sering menggunakan kereta dari Bandung ke Jakarta, berarti bagian Bandung Purwakarta kan udah sering ya, tidak pernah bosan gitu yang melihat keluar. Wah cakep banget ini bumi Parahyangan gitu, bagaimana lembah
dan bukit terlihat begitu indah dari dalam kereta gitu. Kebetulan jalur keretanya juga didesain di lereng-lereng bukit gitu. Apakah itu berantakan atau lurus? Gitu teman-teman. Nah, saat ini kita telah tiba di stasiun Cipendei. Nah, ini di sini para petugas sedang beraksi, itu di atas sedang mengisi air. Lanjut. Dan berhentinya cukup lama ya di sini. Itu di depan lokomotif kita, karena ini berada di kereta 1, tepat di belakang lokomotif sampai nanti di Kroya. Nah, saya tidak tahu telat atau tidak, tapi ini nomor kereta kita K3-00302 PWT. Jadi kereta kita adalah kereta ekonomi K3, tidak digerakkan oleh penggerak sendiri. Dinas pertama kali pada tahun 2003, nomor urut 2, milik Depo Purwokerto. Nah, ini adalah informasi berat kosong kereta ini, yaitu 30.500 kg atau 30,5 ton. Begitu. Nah, ini pelaku dari bunyi hongeng-hongeng di sepanjang perjalanan kita, yaitu lokomotif ini CC203. Saya tidak tahu apakah akan terlihat nomor lokomotifnya. Kita coba dulu. Oke, kita sampai di bagian depan. Nah, ini nomor lokomotifnya CC203 0106. CC menunjukkan gandarnya. Jadi di lokomotif kita ini itu ada 2 pasang roda, 2 pasang gandar, masing-masingnya ada 3 roda. Saya nggak tahu sih peristilahannya, suka-suka ketukar. Jadi ada setnya adalah ada 3, terus 3, makanya dia CC. Kemudian 203 itu ya serinya saja. 2 ini dia menggambarkan, aduh saya lupa ingat ini. 01 itu mulai dinas atau produksi 2001. Nomor 6 milik Depo Induk Sidotopo SDT. Nah, ciri khas dari CC203 adalah bagian depannya yang hidung miring. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ciri khas dari CC203. Nah, ini berbeda dengan CC201 yang hidungnya kotak atau petak. Tapi ada beberapa jenis CC201 yang hidungnya juga miring seperti ini. Salah satunya adalah CC201-8348 livery red and blue yang sering diincar oleh orang-orang. Nah, untuk CC203 ini sendiri ada livery istimewanya, yaitu livery white and blue, yaitu CC203-0203 milik Depo Sidotopo juga. Nah, sampai sekarang saya belum rezeki ya untuk hunting lokomotif istimewa tersebut. Ya, kalau masih ada waktu, saya coba nanti ke belakang untuk melihat bagaimana suasana orang-orang yang berdagang di gerbang stasiun Cipendei sambil menunggu kereta berangkat. Oke, kita coba ke belakang, kayaknya masih keburu. Ini bangunan utama stasiunnya. Itu bisa terlihat di samping orang-orang berdagang. Nah, jadi orang-orang kalau mau jajan, dia pergi ke samping ini untuk berbelanja. Nah, ini pintu keluar untuk stasiun Cipendei, dan di sana adalah pintu masuknya. Gitu. Nah, ini orang-orang sudah biasa berdagang di sini karena berhubung kereta suka berhenti lama. Nah, ini ada musola. Nah, stasiun Cipendei juga ada toilet ya. Jadi fasilitasnya ya memadai lah. Tidak perlu khawatir. Kita coba kembali ke depan. Satu hal yang unik adalah kalau teman-teman perhatikan sepanjang saya berjalan ke arah bangunan utama, itu tidak sedikit orang yang merokok ya. Jadi
Memang karena cukup lama berhentinya, jadi dimanfaatkan orang-orang untuk ya keluar sebentar untuk merokok. Ingat bahwa dalam rangkaian kereta, termasuk di bordes sekalipun, teman-teman tidak boleh merokok. Karena perjalanan kereta api adalah perjalanan yang bebas asap rokok. Hati-hati ya teman-teman, kalau kedapatan bisa diturunkan loh. Kalau kedapatan sama kondektur atau sama petugas kereta, teman-teman bisa diturunkan di stasiun terdekat dan dijatuhi hukuman lanjutan, begitu.
yang boleh lapar ya, hitung-hitung sarapan sekalian kita ke kereta makannya Serayu. Kita lihat bagaimana bentuk kereta makan dari kereta api Serayu ini. Baik, sepertinya saya telah tiba di kereta makan. Jadi seperti ini bentukan kereta makan kereta api Serayu ya teman-teman. Nah, jadi begini tempat duduk di kereta makan kita ya teman-teman. Jadi ini kursinya seperti tempat penumpang biasa. Kursi ya keras adu dengkul itu, tapi dikasih meja. Nah, ini minuman saya pagi hari ini teh manis hangat ya. Dan kereta ini memiliki nomor sebentar. Itu KMP 3066. Jadi dia tidak punya penggerak sendiri, keluaran tahun 66. Nah, apa maksudnya KMP 3? Jadi 3 ini itu memiliki makna yang sama dengan ekonomi. Jadi fasilitas yang ada di dalamnya itu seperti kereta ekonomi. Jadi kalau kursinya itu seperti kursi ekonomi. Itu ada kereta lain seperti M1 di kereta api Ciremai yang saya naiki sebalik dari Semarang kemarin 2 minggu lalu, dari Cirebon lebih tepatnya. Itu kursinya kursi biru eksekutif. Jadi sekalipun saya pesannya ekonomi new image, tapi ketika ke kereta makan saya bisa dapat kursi ala eksekutif karena dia menggunakan kereta M1. Nah, kalau KMP 3 itu maksudnya bagaimana? Kalau KMP 3 siap. Nah, kalau KMP 3 artinya K itu berarti dia bisa digunakan untuk duduk sebagaimana kursi kereta penumpang biasa. Tapi dalam peruntukannya, kaitannya KMP 3 digunakan untuk pegawai. Misalnya itu petugas kebersihan, atau misalnya kru dari Reska, atau misalnya keamanan, masuk kondektur. Karena kalau standby-nya di mana, itu di K ini, di KMP 3. M berarti digunakan untuk makan. Jadi makanya sekarang saya di kereta makan, itu KMP 3 ada M-nya. P, pembangkit. Jadi di kereta yang saya sedang duduki sekarang itu digunakan oleh para kru untuk standby, digunakan untuk restorasi juga, dan juga digunakan sebagai pembangkit. Jadi 3 fungsi sekaligus. Banyak kereta yang menggunakan konfigurasi seperti ini untuk pembangkitnya. Jadi tidak hanya Serayu ini. Misal untuk komuter lain Bandung Raya itu menggunakan KMP 3, walaupun pada realitanya itu tidak ada M-nya, jadi cuma KP. Tapi kalau tidak salah di penomoran nomor kereta itu KMP juga. Terus ada lagi kereta apa itu saya lupa. Tapi beberapa kereta yang kelas agak atas itu justru lazimnya pakainya MP. Kalau enggak M terpisah gitu. Jadi kereta makannya full kereta makan. Makanya teman-teman bisa lihat di kereta api lain itu ruang kereta makannya luas, lega, dan cakep. Karena satu kereta itu full digunakan untuk kereta makan. Berbeda dengan ini yang digunakan bersamaan dengan pembangkit dan tempat standby-nya para kru. Ini nasi goreng saya udah sampai. Mungkin kita sekarang unboxing ya. Dan saya lihat saya kali ini pesan nasi goreng bakso. Beda dengan waktu saya naik Ergo Parayangan, di review saya sebelumnya itu pesannya nasi goreng Parayangan. Kita lihat sekalian ya apa perbedaan isinya. Nah, ini nasi goreng bakso saya. Wah, pakai wadah plastik begini. Saya lupa ya waktu itu nasi goreng Parayangan kayaknya waktu itu styrofoam gitu kalau nggak salah. Jadi agak beda seperti bakso. Nah, isiannya begini teman-teman. Artinya ada alat makannya, sendok garpu, tisu, ada tusuk gigi, ini ada sambal, ya ada kerupuk udang. Enak ya kerupuk udang kayak default gitu, ada aja. Kemudian ini ada baksonya, sesuai namanya nasi goreng bakso. Ini ada acar. Dan tentunya tokoh utama kita adalah nasi goreng. Nah, tadi ketika dipesan itu si nasi goreng ini yang dimasukkan ke microwave sekitar 2 menitan. Saya lupa nih, tapi saya pegangnya acarnya panas. Kenapa? Acarnya sama baksonya juga di microwave atau satu kotak ini, nggak tahu deh gimana.
Cuma begini standar kereta api sekarang teman-teman, jangan berharap terlalu tinggi bahwa akan di live cooking. Saya kurang tahu kereta mana yang restorasinya live cooking sekarang, tapi kalau dulu itu sudah sering sekali. Zaman lama itu beneran seng di atas kereta, tapi kalau yang sekarang nggak semuanya gitu. Ini teh manis saya, jadi ini ada cupnya dari karton gitu, tongci, dan disediakan gula 2 bungkus gitu. Oh ini asli, ini panas asli nih mas. Nah, nih tangan saya agak struggle buat ngebuka. Wow, bisa lihat hawanya teman-teman, hangat sekali dari microwave. Ya, saya sarapan dulu ya teman-teman. Saya pas jadi waktu tadi nasi gorengnya nyampe, itu Serayu sedang berhenti di Jerologi. Saya jadi keinget dulu waktu pertama kali nyobain kereta restorasi itu di Kuto Jaya Selatan. Pertama kali selama eksplorasi kereta di Pulau Jawa. Itu kayaknya Kuto Jaya Selatannya juga di Jerologi atau di Maos, saya lupa. Jadi waktu itu saya pesen makanannya lupa apa gitu, terus yang jelas minumannya tuh coklat panas. Itu panasnya minta ampun, jadi niatan saya sebentar di restorasi akhirnya jadi lama karena nungguin coklatnya rada adem dulu baru diminum sampai habis baru bisa gitu. Tapi jadinya nungguin ademnya tuh lumayan lama. Pokoknya pas kroya itu saya udah nyampe di tempat duduk lagi, cuma itu pokoknya waktu di Maos gitu saya masih di restorasi. Nah karena saya tepat sekarang itu seperti mengulang sejarah gitu. Jadi di Jeruk lagi saya di restorasi, nyoba makan lagi, cuma beda kereta. Kalau waktu itu saya Kuto Jaya Selatan, yang mana kalau sampai Kroya itu terus ke timur. Sekarang saya di Serayu. Ketika saya sampai Kroya, kereta saya akan berputar ke arah barat, lalu berputar ke utara menuju Purwokerto. Menarik sekali. Ya makanya sedikit banyak saya suka dengan perjalanan kereta api. Ada saja cerita dari kereta apapun yang saya naiki. Kadang jadwal tujuannya mungkin mirip, tapi jamnya beda, itu beda cerita gitu. Dan kalau saya pribadi ditanya kira-kira perjalanan kereta subsidi mana yang paling menarik, menurut saya selama ini adalah jalur ke Semarang kemarin. Karena selama ke Semarang via Jogja, saya nggak perlu pusing jam sholat. Saya ketika azan subuh berkumandang itu sudah berada di Kutoarjo, sholat subuh dengan tenang. Beda dengan saya di Serayu sekarang, itu sholat subuhnya di kursi tadi ya. Juga saya naik Kahuripan, itu sholat berapa kali sholat itu di atas kereta, bahkan beberapa itu pun di jamak kosor. Jadi menantang sekali gitu. Beda dengan ketika saya waktu ke Semarang naik Kuto Jaya Selatan ke Kutoarjo, itu saya subuh ke sana, kemudian baru naik Pramex ke Jogja, dari Jogja ke Solo naik KRL, dari Solo ke Semarang naik Banyubiru. Ya karena suatu dan lain hal itu saya sudah memvideokan loh sampai ke Sidareja kalau nggak salah. Tapi karena suatu dan lain hal niat saya jadi urung. Karena suatu dan hal yang hal itu juga membuat saya jadi buyar. Nih saya mau menceritakan apa sih di video, jadi langsung saya hapus. Pas bikin video sekarang baru kepikiran, ternyata memang banyak bisa saya ceritakan dari perjalanan waktu kemarin. Tapi ya sudah, itu banyak banget. Tapi mungkin saya mikir lagi jangan-jangan karena banyak bangetnya ini yang membuat saya jadi urung buat ngevideo ini. Wah, ini banyak banget gimana saya untuk membuat dia jadi rapi. Mungkin next time saya mencoba lagi ke Semarang dengan cara yang sama, karena itu murah banget teman-teman, cuma 118.000 nyampe ke Semarang. Tapi memang lama. Dari Bandung itu setengah 9, dari Bandung 9 malam, nyampe di Semarang itu jam 2 siang. Jadi cukup lama. Teman-teman yang nggak kebiasa dengan PSO dan durasi lama itu mungkin akan kesulitan. Tapi ya pengalaman menarik lah, dengan harga yang cukup murah gitu, why not gitu. Beda lah kalau misalnya udah mahal, mending jangan. Tapi ini lama, jauh muternya, tapi cukup murah. Ya selagi uang dan masih muda, kenapa enggak gitu ya, coba itu.
Makan guys, nasi goreng bakso.
saat ini kereta api Serayu telah tiba di stasiun Kroya. Di sini kereta api Serayu akan berputar arah. Jadi yang awalnya kita ke arah timur ke sana, kemudian lokomotifnya akan dilepas. Tadi dilansir seperti ada di bagian video sebelumnya, dilansir di jalur 3, lalu terus ke arah barat, sehingga kereta 1 yang awalnya merupakan kereta paling depan sekarang menjadi kereta paling belakang. Ini sudah dipasang semboyan 21 penanda akhir rangkaian. Gitu. Jadi setelah ini kita akan berangkat ke arah barat sana. Tapi kalau tadi kita lurus ke arah Maos, kita sekarang akan berbelok ya. Nanti ke arah Purwokerto. Begitu. Nah, bagian ini yang saya belum pernah rasakan. Mungkin beberapa teman-teman yang menonton video ini juga belum. Mari kita saksikan secara bersama. Mumpung hari sudah mulai cerah, sudah mulai pagi ya di Kroya. Jadi sepertinya ini momen yang cukup pas untuk mengabadikan bagaimana perjalanan kita nanti dari Kroya sampai ke Purwokerto nanti. Stay tune.
setelah tiba di Purwokerto. Ini bagian dalam dari stasiun Purwokerto dengan kanopinya yang besar sekali, ciri khasnya ya. Maka dengan demikian berakhir pula perjalanan saya dengan kereta api Serayu ini. Semoga video tadi menyenangkan dan cukup menjelaskan mengapa mencoba perjalanan ke Purwokerto itu perlu dicoba, terutama bagi teman-teman yang terbiasa tinggal di daerah Daup 2, Bandung Raya dan sekitarnya, mungkin akan mendapati vibes yang mirip ketika ke Purwokerto. So, selamat mencoba.